Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian kita berupaya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus kita juga berupaya semaksimal dan seoptimal mungkin untuk selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan agama dengan satu tema sederhana, yaitu tentang ghibah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jujur, salah satu penyakit kita semua ini, salah satu penyakit masyarakat sekarang ini adalah seneng untuk mendengar cerita orang lain, terutama cerita yang tidak baik. Bahkan lebih dari itu, tidak sedikit orang yang senang untuk menyampaikan berita bohong kepada orang lain. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit kita dalam ilmu akhlak adalah penyakit ghibah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal ghibatu, apa itu yang disebut ghibah? Qala, Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu menyebutkan segala perbuatan saudaramu sendiri di mana saudaramu tidak senang apabila mendengarkannya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, beliau memberikan komentar hadis ini. Kata beliau,
ada 3 hal yang terkait dengan menyebut orang lain. Yang pertama adalah disebut dengan ghibah, yaitu adalah menyebut-nyebut keburukan yang ada pada saudara kita. Memang betul saudara kita ini mempunyai kekurangan, mempunyai kesalahan, tapi kita senang untuk menyebut kesalahan dan kekurangan saudara kita sendiri. Yang nomor 2 adalah disebut dengan buhtan. Apa itu buhtan? Buhtan adalah tuduhan palsu. Jadi menceritakan orang lain itu jelek, tapi sesungguhnya orang yang kita ceritakan itu tidak demikian. Yang nomor 3 adalah ifkan atau ifik. Ifkan adalah berita bohong yang diterima dari orang lain. Kita tidak pernah tahu siapa yang membawanya, sejauh mana kebenarannya. Yang penting kita ikut menyampaikan kekurangan orang lain, memberitakan kepada orang banyak. Itu namanya disebut dengan ifkan. Itulah sebabnya di dalam hadis sahih sering kita kenal dengan hadis ifik, menceritakan tentang Aisyah, karena itu dianggap cerita kebohongan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyebab tersebarnya ghibah, penyebab senangnya kita melakukan ghibah. Yang pertama adalah kita ini tidak bisa menjaga lisan kita, terutama senang untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Itu sebabnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa an-nara, kebanyakan sesuatu yang bisa menyebabkan masuknya neraka orang lain. Faqala, maka Rasulullah menjawab, al-fam wal faraj, yaitu adalah mulut kita dan kemaluan kita. Itulah yang paling banyak menyebabkan manusia akan dimasukkan ke dalam neraka. Penyebab yang nomor 2 adalah adanya iri hati, dengki dan hasad. Manakala orang lain mendapatkan kenikmatan, kita tidak pernah suka atas kenikmatan itu. Manakala orang lain mendapatkan jabatan dan kedudukan, kita tidak pernah merasa senang orang lain mendapatkan jabatan dan kedudukan. Kita berusaha jabatan orang lain, kedudukan orang lain itu hilang, syukur-syukur datang kepada kita. Oleh karenanya, salah satu untuk menghilangkan kenikmatan orang lain dengan cara menyampaikan ghibah. Yang ketiga adalah kadang-kadang dipengaruhi dengan sifat marah kita. Karena kita marah kepada seseorang, maka seringkali untuk membicarakan orang lain. Yang keempat, karena adanya kesombongan dalam diri kita, juga adanya merasa paling benar diri kita ini, menganggap orang lain salah, sehingga seringkali karena kita tidak merasa menghormati kepada orang lain, diri kita tidak bisa menghormati kepada orang lain, merasa paling benar, sehingga muncul omongan-omongan yang tidak baik. Yang kelima adalah sering adanya kecurigaan di antara kita. Itulah para hadirin yang dimuliakan Allah, penyebab-penyebab tersebarnya apa yang disebut dengan ghibah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang melaksanakan ghibah ini akan mendapatkan akibat yang besar. Di antaranya di dalam salah satu hadis disebutkan, orang yang terbiasa berbuat ghibah nanti akan mendapatkan siksa di alam kubur. Suatu saat Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan. Kebetulan dalam perjalanan itu bapak-bapak, saudara-saudara,
melewati kuburan. Tahu-tahu begitu di depan kuburan Rasulullah mendengar jeritan, tangisan dari alam kubur. Lalu Rasulullah menceritakan kepada sahabat bahwa tangisan itu adalah orang-orang yang waktu hidupnya pertama apabila ia buang kotoran, manakala dia kencing tidak membersihkan, tidak istinja secara bersih. Yang kedua, orang itu seringkali berbuat ghibah. Kemudian Rasulullah SAW memetik daun kurma. Kemudian daun kurma tersebut dibelah menjadi dua, lalu ditaruhlah di atas kuburan itu. Rasulullah mengatakan, daun ini akan memintakan ampunan kepada orang tersebut sebelum daun ini kering. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang nomor 2 adalah kelak di akhirat akan mendapatkan kiriman dosa dari banyak orang. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, kelak umatku pada hari kiamat ada yang bangkrut, termasuk tergolong orang yang muflis. Orang yang bangkrut itu bukan berarti orang yang kalau dagang rugi, bukan. Tetapi orang itu bisa jadi taat beragama, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, taklimnya rajin, tetapi ngomongin orang juga rajin. Sehingga suatu saat para hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat mereka orang yang merasa diomongin tadi datang meminta pertanggungjawaban, sehingga pahala yang ia kerjakan di dunia akan diberikan kepada orang-orang yang kita hibai, orang-orang yang kita gunjingkan. Kemudian ternyata masih banyak orang yang datang untuk menuntut keadilan. Akhirnya apa? Dosanya orang yang dipergunjingkan tadi diberikan kepada orang yang gemarnya untuk menggunjing kepada orang lain. Itulah para hadirin yang dimuliakan Allah, akibat perbuatan hibah. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jalan keluar supaya kita ini terhindar dari hibah? Yang pertama, kita sebaiknya untuk diam manakala tidak perlu untuk berbicara. Bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, lebih baik diam. Yang kedua para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk keluar dari hibah adalah kita harus sibuk memikirkan kekurangan diri kita sendiri. Jangan sebaliknya kita ini sibuk untuk memikirkan kekurangan orang lain. Yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah menyadari akibat dosa yang ditimbulkan dari menggunjing, akibat dosa dan siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat hibah. Insya Allah terjauhkan dari sifat hibah. Inilah barangkali sekedar apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul basir, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ah sayyidal ayyam wa khassahu bi sa'atid du'a fiha masmu'un li jami'il anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ad-dahiruha li yaumiz ziham, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khatabatil ahjar bi fasihil kalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mudallal bil ghamam, wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ali kullin wa sahbi kullin ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima
وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على الأنبياء والمرسلين وأتباعهم والملائكة المقربين وعلى أهل الطاعة أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن الناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن ذي النورين والبرهان جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الستة البررة الذين هم تمام العشرة رضي الله عنهم، وعن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين رضي الله عنها، وعن السيدين الكريمين القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعن بقية الصحابة أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأولادنا ومشايخنا ومؤلمينا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمراءنا ووزراءنا وحكامنا وشرطنا وقضاتنا وأساكرنا وجيوشنا وعلماءنا صلاحا تاما وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدهم إلى الصراط المستقيم ووفقهم لطاعتك وطاعة رسولك الرؤوف الرحيم. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأهلك الأعداء بالأعداء. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اكفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اصرف عنا شر مسائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والداء والفحشاء والقهط والجدب والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدتنا هذه خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة طيبة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.